Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kita sudah memfinalkan judul. Dan judul itu merupakan hasil pemikiran kita, hanya dibantu sedikit oleh ChatGPT. ChatGPT ini kita gunakan juga untuk menulis sistematika penulisan artikel. Nah, jika saya memberikan prompt, saya sudah memilih judul ini, buatkan sistematika penulisannya. Kita gunakan bahasa Indonesia dulu supaya lebih paham. Nah, munculnya seperti ini teman-teman. Bagian pendahuluan itu ada latar belakang, kesenjangan penelitian, kebaruan, tujuan, dan pertanyaan. Literatur review ada digital learning, CEFR, bilingual, pembelajaran bahasa Inggris. Namun di sini perlu kita tambahkan English skill karena judulnya ada ya tentang English skill. Model EDI. Metode penelitiannya, desainnya, settingnya, proseduralnya, kemudian instrumen dan teknik analisa data. Hasil penelitian ada hasil-hasil ya di sini, apapun yang kita temukan dituliskan di sini. Kemudian kita bahas. Pembahasan tentu kita menggunakan landasan dari teori-teori yang besar seperti teori Cummins, Baker, dan CEFR. Kemudian ada kesimpulan dan keterbatasan penelitian serta arah penelitian selanjutnya. Nah, ini pun masih sangat fleksibel. Boleh kita ganti-ganti. Ini tidak harus diikuti 100%. Nah, kita mulai dari langkah pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, kita ambil poin yang pertama, transformasi digital dalam pendidikan tinggi. Kita masuk ke Scopus AI. I would like to learn more about digital transformation in education. Nah, kita coba untuk mencari sumber referensi. Biasanya akan muncul sampai 12 referensi. Utamakan referensi 10 tahun terakhir, jangan lewat. Karena Scopus sangat senang referensi yang terbaru. Nah, summary-nya atau overview-nya terlihat di sini bahwa digital transformation itu di perguruan tinggi sudah mengacu pada penggunaan teknologi seperti dalam pengajaran ya, pembelajaran, riset, dan juga manajemen. Nah, ini boleh kita parafrasekan tulisannya di dalam Word kita. Nah, kita ambil referensinya boleh nih langsung tiga-tiganya atau nanti nambah dengan 4 dan 5. Ya, kalau yang satu itu ini di samping ya. 2 dan 3, 4 dan 5 boleh langsung satu persatu kita ambil referensinya ya. Yang satu tadi sudah, mungkin yang ini education science ya, ada tidak bukunya 2021, sangat mungkin ya, kemudian di copy paste. Nah, ini salah satunya aja kita masukkan ke Zotero di bagian tongkat ajaibnya. Nah, setelah masuk di sini deep dive into digital transformation. Nah, masuk ya teman-teman ya. Nah, ini penulisnya Ale Nezi. Nah, sekarang kita aplikasikan di Word kita. Kita menulis nih. Transformasi digital di perguruan tinggi sudah menggunakan LMS untuk pengajaran, penelitian, dan manajemen. Nah, di sini berbeda kan kalimat yang ada di Scopus AI tadi dengan yang kita sudah parafrase. Setidaknya ya, penyusunan kalimatnya sudah sedikit berbeda. Nah, kita add stasi dari Zotero. Biasanya artikel yang pertama atau yang paling terbaru kita masukkan ke Zotero, dia udah muncul di sini otomatis. Nah, kita ambil aja secara cepat. Ale Nezi 2021 otomatis akan muncul di sini. Kalau kita ingin mengambil dua sumber sekaligus karena memang kita lihat Scopus itu kok banyak ya, satu citasi bisa sampai 3 gitu, boleh. Pertama Alanezi, yang kedua mungkin kita mengambil digitalisasi yang lain. Ini ada buku dari Rama Laksmi, kita ambil.
mau 3 juga silahkan, tapi kita 2 aja dulu ya. Kita enter saja. Maka muncul secara otomatis di Word kita Alenezi dan Rama Laksmi. Begitu seterusnya, mau 2, mau 3, atau 4. Jangan lebih dari 4 lah ya, karena kalau terlalu panjang nanti malah membingungkan pembaca. Nah, kemudian kalimat berikutnya boleh kita elaborasi dari apa yang kita sudah lihat di dalam Scopus tadi. Misalnya kita elaborasi ya, penggunaan AI, learning management system, atau strategi framework, challenges in digital transformation, boleh ya, dilanjutkan saja. Personalized learning, sustainability. Nah, ini juga sudah menggunakan inklusivitas dalam penggunaan digital ini, boleh. Nah, kesimpulannya ini juga boleh kita parafrase masuk lagi ke wordnya kita. Nah, setelah selesai ya, kita cek lagi struktur apa lagi nih. Yang kedua, pentingnya kemampuan bahasa Inggris di era internasionalisasi perguruan tinggi. Nah, kita cari lagi di Scopus AI dengan mengetik keyword yang sama. I would like to learn more about English skill in internationalization area in higher education. Jadi kita ketikkan di situ di bagian Scopus ya, ini kita silang di bagian kolom ask a follow up question, lanjut aja. I would like to learn more about apa tadi? English skill in higher education. Nah, muncul lagi beberapa referensi. Nah, kita ambil lagi summary-nya, kita ambil lagi sumber referensinya, pindah ke Zotero, dan kita parafrase kalimatnya masuk ke word-nya kita. Jadi sistemnya sama sih teman-teman. Nah, di sini ya ada muncul. Jika kesulitan bahasa Inggris bisa diterjemahkan dengan cara mengcopy paste semua yang ada di sini. Misalnya English skill ini apa sih maksudnya gitu ya. Di copy paste kan, kemudian kita pindah ke layar berikut. Ada terjemah, bisa terjemah Google, bisa di PL, bisa juga terjemah di dalam MacBook-nya teman-teman sendiri. Nah, ini untuk memahami saja ya. Tapi kalau sudah paham, alhamdulillah nggak perlu ke situ. Nah, sumber referensinya untuk ini sudah sampai 18. Wah, Masya Allah ya. Oh, masih ada 24. Makanya jangan heran penulis itu bisa mencantumkan 50 artikel referensi yang dia citasi dalam satu artikel Scopus, karena modelnya seperti ini. Untuk satu topik kita bicara digitalisasi aja tadi sudah ada 12, tambah ini 24, Masya Allah ya. Dan tidak harus kita baca semua secara utuh artikelnya 24 halaman gitu, enggak. Tapi ketika kita sudah menemukan intisarinya, ya sudah stop, kita bisa beralih ke artikel lain. Bahkan pada sisi tertentu, abstrak pun sudah menggambarkan apa yang kita cari. Ya sudah, kita ambil. Gitu ya teman-teman ya, simple. Nanti kita lanjut lagi menulis bagian-bagian setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.